Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Zulfikar Tama. Pada kali ini saya akan menjawab soal UAS perekonomian Indonesia, yaitu soal dari 3 pertanyaan yang saya pilih. Untuk pertanyaan pertama, saya mengambil nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal dan berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Mau tahu produk utama dari pasar modal di Indonesia, yaitu yang pertama ada saham, yang kedua ada obligasi, yang ketiga ada reksadana. Nah, pertama saham. Saham ini diartikan sebagai sertifikat kepemilikan perusahaan. Contohnya untung dari dividen dan capital gain. Nah, di sini tuh pemegang saham memiliki hak atas dividen dan hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Contohnya itu yang paling besar BBCA atau populer itu BBCA, Telkom, BBRI, dan sebagainya. Yang kedua, sertifikat obligasi atau obligasi surat utang. Contohnya itu kayak kamu pinjemin uang ke pemerintah dan dapat bunga, dan bunga itu bakal rutin masuk ke kamu. Jadi kayak pemerintah tuh minjam uang kamu gitu. Nah, yang ketiga ada reksadana. Biasanya ini adalah hal yang dilakukan oleh pemula untuk melakukan investasi gitu. Jadi reksadana itu adalah patungan yang dikelola oleh profesional. Jadi kita mengirim uang atau memberikan uang nanti dikelola sama orang profesional, dan biasanya itu dapat dividen atau dapat untungnya dari situ. Nanti ada waktu dimana sampai pada target yang dicapai sama si profesional ini gitu. Nah, ini contoh dari akun saya sih sebenarnya. Yang pertama ada reksadana. Reksadana ini, tapi kalau untuk saya belum memakai reksadana. Tapi kalau dilihat dari aplikasinya, saya menggunakan aplikasi Ajaib ya. Jadi di sini terlihat ada beberapa reksadana yang menawarkan investasinya gitu. Salah satunya ada reksadana dari BNI, AM Dana Liquid. Yang kedua ini ada obligasi. Nah, obligasi ini yang tadi dijelaskan sebagai pemerintah yang minjam uang ke kita gitu kan. Dan ini beberapa obligasi yang ditawarkan. Nah, yang terakhir ini ada saham. Nah, saham ini yang saat ini saya sedang gunakan. Namun saya nggak banyak pakai saham ya. Saya cuma pakai BBRI saja gitu. Tapi kalau dilihat dari sekarang tanggal 22, sahamnya sedang turun. Jadi ya seperti inilah. Nah, lanjut ke pertanyaan nomor 2 yang saya pilih, yaitu nomor 5. Jelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Untuk jawabannya, pemerintah Indonesia ini telah mengimplementasikan berbagai strategi komprehensif. Nah, yang pertama itu ada program bantuan sarana produksi. Yang kedua ada pembangunan infrastruktur pangan, infrastruktur pertanian. Yang ketiga ada inovasi teknologi pertanian. Yang keempat ada diversifikasi pangan. Nah, yang kita ketahui Indonesia itu sangat amat banyak ya dalam pengelolaan pangan. Nah, gimana sih pemerintah bisa ngejamin ketahanan pangan kita? Nah, yang pertama itu dari subsidi pupuk. Kita mendapatkan benih unggul, dan pasti kan petani-petani itu mendapatkan produk yang unggul. Nah, dari situ dikelola, lalu bisa nyambung ke pembangunan infrastruktur pertanian. Dari hasil tersebut banyak bisa dapat uang dan rehabilitas pembangunan dari sistem
pertanian tersebut seperti sistem irigasi, konstruksi gudang untuk penyimpanannya sesuai sama jenis bahan yang ditanam gitu kan, pembangunan jalan dan usaha tani gitu, kayak akses transportasinya gimana gitu. Nah, yang selanjutnya itu inovasi teknologi pertanian. Kenapa ini dipentingkan gitu sebagai strategi? Karena dari teknologi dan diversifikasi ini, bibit dari si tanaman itu bisa tahan lama. Terus teknologi juga bisa mempromosikan hasil dari pangan tersebut, seperti misalnya beras lagi minim, nah bisa diganti dengan singkong, jagung, sagu. Itu kan sebagai informasi dan teknologi yang diberikan gitu kan. Nah, terus hasilnya apa nih? Hasil swasembadanya gitu kan. Hasilnya ya banyak produk-produk dari hasil pangan ini yang bisa mengembangkan industri pangan berbasis sampai ke internasional, seperti ekspor beras, ekspor bahan-bahan baku lainnya gitu. Nah, ini diambil dari data riset Rito ID, ketahanan pangan di Indonesia, data GFSI 2020. Nah, temuan GFSI 2020 ini sebagai Food Sustainability Index 2008 yang mempertegas bahwa ketahanan pangan perlu disokong oleh usaha-usaha selain peningkatan alih hasil tani, terus kampanye melek gizi dan program pengentasan kemiskinan. Dan kebijakan untuk menghadapi dampak perubahan iklim juga menjadi poin-poin penting nih dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional gitu. Nah, dari ketahanan pangan nasional ini, tanggung jawab itu tuh sebagai tanggung jawab kita semua. Kita dukung produk lokal dan jangan sia-siakan makanan, seperti itu. Yang terakhir, jelaskan, ini diambil di nomor 10, jelaskan mengapa penting membangun sikap entrepreneur di kalangan rakyat Indonesia. Nah, ini pembahasannya seru nih. Dalam pengembangan mindset atau sikap entrepreneur di setiap individu, itu adalah strategi fundamental untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kenapa? Karena bisa menjadi sebuah inovasi dalam Indonesia maju ya, yang sekarang visi misinya Indonesia. Yang pertama itu pengurangan pengangguran. Yang kedua ada penguatan sektor UMKM. Yang ketiga ekonomi realisance, kemandirian. Dan yang keempat innovation dan competitive advantage. Yang terakhir ada social impact. Nah, kenapa? Kita bisa ngelihat gitu orang-orang yang membuka lapangan pekerjaan gitu. Pengusaha-pengusaha yang UMKM lah, bisa dibilang UMKM itu sebagai pembuka lapangan pekerjaan terbesar. Dengan adanya UMKM, lowongan pekerjaan itu semakin banyak yang masuk gitu. Contohnya Gojek yang terbesar ya, Gojek. Dia membuka lapangan pekerjaan sangat besar untuk orang-orang di Indonesia. Karena dari warung kecil sampai warung yang besar itu memakai Gojek gitu kan. Terus dari peran UMKM ini didapetin, ini data 2020. UMKM ada 64,2 juta. Nah, yang berjualan daring ada 17%.
Total lapangan kerja yang dikeluarkan itu ada 99% banyak kan berarti, dan menyerap angkatan kerjanya itu hampir 97% itu dari UMKM. Nah, dari situ kita melihat gitu, semakin banyak masyarakat yang memiliki jiwa entrepreneur gitu, Indonesia dapat mencapai ekonomi yang lebih inovatif dan mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global yang cepat berubah. Salah satu tokoh yang bisa dilihat gitu, selain Gojek dari Nadiem Kamarim ya, yaitu CEO dari Tokopedia, yaitu William Tanuwijaya. Mereka semua ini mulai dari nol dan sekarang sudah banyak sebagai miliarder lah bisa dibilang. Tuh. Jadi kalau bisa di back to story ke krisis 1998 juga itu UMKM lah yang menonjol gitu untuk pembangkitan dari pengusaha-pengusaha di Indonesia seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.